Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa nada'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku kajian Sadina lain yang mencintai dan dicintai Allah. Alhamdulillah hari ini di sore yang penuh berkah kembali Allah mengumpulkan kita dalam kajian yang penuh berkah dan tentunya dalam nikmat yang juga lagi-lagi penuh berkah. Untuk itu kita bersyukur karena kita penuh berkah dan tentunya kita berharap agar hidup kita selalu diberikan Allah penuh berkah. Baik, begitu tema kita hari ini ya, tentang penuh berkah. Salah satu konsep keberkahan itu adalah dengan doa. Yang terakhir, jadi hari ini tema kita apa kemarin? Fikih doa sesi 2 ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara mengenai tentang keberkahan yang kita ambil melalui fikih doa. Kalau saya nggak salah yang kita pelajari kemarin itu apa ya? Fikih doa yang poin nomor berapa? Nggak ada yang ingat ya? Ya udahlah, anggapnya kita nggak pernah ketemu sama sekali. Dan ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Masya Allah, luar biasa membagongkan. Jadi teman-teman, kalau saya nggak salah ya, kalaupun salah nanti ingetin aja. Kalau saya nggak salah yang kita pelajari kemarin, yang pertama kita dianjurkan dalam berdoa itu menghadap kiblat. Memang kiblat itu bukan landasan berdoa. Jadi artinya mau berdoa ngadap manapun nggak ada masalah, silakan aja. Tetapi yang nggak bisa dipungkiri bahwa menghadap kiblat menjadi jalan mudah menuju dikabulkannya doa. Maksudnya begini teman-teman, kalau Ustadz mau ke Samarinda, apakah Ustadz wajib lewat jalan tol? Tidak, bisa lewat Bukit Soeharto. Tapi kalau lewat jalan tol kenapa? Lebih cepat. Begitu dengan doa. Anda nggak menghadap kiblat, ya doanya dikabulin. Cuman kalau menghadap kiblat, doanya akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kurang lebih analoginya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi berkaitan dengan masalah menghadap kiblat ya. Dan kemarin juga Ustaz sudah jelasin beda menghadap dengan menyembah. Karena kan banyak yang nuduh kita katanya agama anti paganisme. Paganisme itu penyembah berhala. Tapi di sisi lain kita sholatnya menghadap Ka'bah. Dan sudah Ustaz jelaskan bahwa menghadap dengan menyembah itu dua hal yang berbeda. Bahkan kemarin Ustaz kasih contoh ekstrim ya. Andai kata Ka'bahnya hancur sekalipun dan dibuat Ka'bah baru di kota Jeddah, maka kita sholatnya tetap menghadap Ka'bah yang bolong atau Ka'bah yang baru? Ka'bah yang bolong. Walaupun udah nggak ada Ka'bahnya, I don't care. Karena yang kita paham itu arahnya, bukan zatnya. Jelas ya? Itu membedakan. Baik, kemudian yang kedua mengangkat tangan. Disunahkan mengangkat tangan dan angkatan tangannya caranya seperti ini. Ditempelkan. Banyak orang berdoa begini, nggak haram, nggak dosa juga, cuman kurang sempurna. Yang betul begini. Hadapkan ke wajah kalian. Ya Allah, beda rasanya. Suaramu tuh kayak nabrak ke mukamu sendiri. Jadi kita lebih khusyuk gitu ya. Ya Allah ya Rahman, lindungilah suamiku dari kejahatan janda-janda terkutuk. Butakan mata suamiku dari kecantikan wanita manapun kecuali pada diriku. Jadi kalau jalan-jalan ke mall, cewek cantik, auto buta dia.
Begitu. Dah, itu doanya begini. Kalau begini nih doa, ya nggak serius. Apalagi yang begini. Itu mau dikasih boleh, nggak dikasih juga ada apa-apa. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu doa pasrah. Tapi kalau doa harus yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita apapun yang kita minta. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Kembali ke laptop dari yang Ustadz jelaskan tadi, teman-teman yang berbahagia mengangkat tangannya, itu disunahkan mengangkat tangan munajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin tinggi tangannya makin serius mintanya. Kemudian berikutnya yang kelanjutannya adalah berdoa dengan suara yang sedang. Tidak boleh terlalu teriak, ya Allah, ya Allah, itu nggak boleh. Tapi nggak boleh juga mulutnya mingkem. Ya, kata malaikat, serius gak sih orang berdoa ini? Kalau doa itu yang lirih, ya Allah, hamba sudah berikhtiar mencari jodoh hamba. Di manakah tulang rusukku yang hilang? Cia, ketemunya di tulang iga bakar. Udah jadi makanan. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, firman Allah Al-Isra 110. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, dan janganlah engkau mengeraskan doamu, maksudnya teriak-teriak nggak boleh. Tapi jangan juga kamu merendahkannya, carilah jalan tengah di antara keduanya. Waktu itu Nabi ngelihat ada orang berdoa, itu mulutnya dikencengin. Ya, doa suara keras saja ganggu orang, apalagi ngobrol di pengajian. Gak apa-apa sih. Kemarin ada orang ngobrol di pengajian, besoknya meninggal dunia, ya. Jadi teman-teman, karena dia waktu itu nggak tobat. Kalau ini kan langsung bertobat dia, diam, ya kan? Ulangi lagi, wallahu a'lam, tidak jamin Ustaz. Jadi teman-teman yang berbahagia, waktu itu ada yang teriak-teriak, langsung Nabi bilang begini, ya ayuhanas, hai manusia, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah dirimu. Ya, kasihani dirimu. Jangan hinakan dirimu. Masa pengajian rebutan gorengan? Malu kau. Begitu maksud Allah gitu. Ya, kirain mau tobat, ternyata rebutan gorengan doang nih. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kasihanilah dirimu. Fa innakum la tad'una as-sama wala ghaiba. Kamu itu bukan nyembah Tuhan yang bisu, kamu bukan nyembah Tuhan yang tuli, tetapi kamu menyembah Sami'un Qarib, Tuhan yang maha dekat lagi maha mendengar. Makanya teman-teman, ya dengerin Ustaz, kalau orang berdoa itu yang sedang, jangan teriak-teriak. Nah, Islam itu keren, selalu begitu. Apapun yang bersifat mendolimi diri sendiri pasti dilarang, teman-teman. Pasti. Ayo coba sebutin aja. Di dalam Islam apapun bentuknya yang menyakiti diri sendiri, walaupun hukum dasarnya itu wajib, pasti jadi ringan. Contoh, mohon maaf ya teman-teman ya, kita diwajibkan untuk puasa. Tapi kalau puasa itu menyebabkan kemudorotan pada Anda, Islam kasih solusi loh. Jangan puasa, nggak boleh. Badannya sakit, demam, dokter bilang ini nggak boleh puasa. Kalau puasa bahkan bisa menyebabkan kematian. Haram Anda berpuasa. Sampai begitunya Islam itu. Ya, lagi sebut aja contoh lagi misalnya. Gimana ngasih contoh? Babi hukumnya haram. Ya. Tapi kalau kita kondisi kelaparan di tengah hutan dan dengan tidak makan babi kita akan mati, maka Islam memberikan solusi. Nggak apa-apa makan babi, diperbolehkan. Ya, halal hukumnya. Awalnya haram. Semua babi kita konsisten ya. Bukan kalau babi hutan haram, kalau babi kota, babi gaul, babi funky halal gitu enggak. Kita sekali babi haram. Kecuali satu babi yang dihalalkan Allah, babi nian. Itu kada Bapak. Ai nyaman benar jar. Babi haram. Kenapa? Medis membuktikan di dalam babi terkandung cacing pita. Semua hewan ada cacingnya, betul. Tapi bedanya cacing pita, dia bertahan dalam 50 derajat Celcius ke atas. Sedangkan hewan pada normalnya, di atas 50 derajat mereka nggak bisa hidup lagi. Tapi di daging babi dia tetap hidup. Ya, teman-teman yang berbahagia, kalau mau ngetes gampang.
beli daging babi, ya di pasar, nggak usah banyak-banyak, 1/8 aja. Kemudian beli Coca-Cola yang masih baru, yang fresh, taruh di mangkok babinya, siramin Coca-Cola. Jangan tenggelam ya, setengah aja. Nanti teman-teman tungguin, dalam beberapa jam akan muncul kayak benang-benang putih. Kalau diperhatikan secara mendalam bisa bergerak-gerak. Ya, dan itu cacing pita memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Itu memakan babi. Makanya orang makan babi, tubuhnya itu biasanya, mohon maaf, agak basah, lembab. Itu efeknya begitu. Ngapain pada ngeliatin Jo semua kan? Semua tadi tuh noleh gini semua. Loh, nggak semua orang Kristen makan babi loh, serius. Iya, ada beberapa. Apa dia bilang? Iya, tapi saya makan. Ada beberapa orang Kristen yang taat beragama, bukan yang kayak gini ya. Kristen, serius. Saya punya teman orang Kristen, ya dia Kristen Ortodok dari Palestina. Dia bilang kami nggak makan babi. Kristen yang Ortodok, yang asli, yang original ya, bukan yang pakai topping kayak begini. Dia betul-betul nggak mau makan pakai babi. Kenapa lo? Di Kristen tuh nggak boleh makan babi, Pak Ustadz. Yesus nggak makan babi. Makanya kami nggak makan babi. Itu teman saya waktu kami dulu kuliah di Yaman. Jadi kan kampus kami syariah, tapi ada kampus yang memang bahasa yang umum lah ya, medis. Itu banyak orang-orang Palestina Ortodok Kristen. Dan mereka tidak makan babi. Ya, dan mereka juga, mohon maaf teman-teman, tidak, dan mereka juga menutup aurat. Jadi perempuan itu mirip tapi bukan jilbab gini ya. Kristen Ortodok itu kayak model itu maaji orang Bugis itu lah. Yang topian kupluan begini. Mereka juga menutup rambut. Ya, dan lain sebagainya. Makanya Bunda Maria juga menutup rambutnya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu Kristen Ortodok nggak mau makan babi. Ya. Nah, sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang makan babi. Tapi ketika Anda kelaparan, ketika Anda kelaparan, babi haram jadi halal. Saking sayangnya Allah sama kita. Tidak makan babi Pak Ustadz. Ya, tapi ada cacing pitanya Pak Ustadz. Woi, lebih bagus kalau makan cacing pita daripada kau mati dimakan cacing pita. Ya iyalah, makan itu babi halal. Babinya udah dibakar, bipang, babi panggang. Sudah mau dimakan, udah kelihatan kriuk-kriuknya, crispy. Pas dia makan ada rusa lewat, ngek ngok. Ini namanya rusa kurang kerjaan. Ini babi yang tadinya halal jadi ya sudah, haram lagi. Kasih aja majus itu ya. Jadi teman-teman, memakan rusa halal kalau rusa ya, kecuali kalau rusanya rusa Linda. Baik. Kemudian berikutnya lagi, tidak boleh bersajak, lebih fokus pada esensi. Doa nggak usah pakai, ya Allah Tuhan pengasih alam, hidupku dalam kekelaman, meraung-raung dalam kegelapan. Nggak usah gitulah. Doa itu yang santai aja, ya Allah, hamba pengen banget ya Allah bisa berangkat ibadah umroh, berangkatin hamba dengan caramu ya Rabb. Kejar target ya Rabb, kafling 70 meter persegi, 1,7 juta cicilannya ya Allah. Kok aneh, rumah aja cicilannya 900 kemarin, kok jadi lebih mahal dari rumah? Hah? 5 tahun aja. Kalau rumah? Kalau umur 20 tahun. Enggak, kok anehnya rumah malah lebih susah. Kenapa? Kalau dibandingkan tanah. Panjang tenornya. Kalau ini nggak boleh panjang. Nggak boleh. Kalau rumah itu kan ada bangunannya, Ustaz. Tanah dan bangunan. Iya. Itu cuma kafling doang. Ya tahu namanya kapling nggak ada rumahnya. Cuman Harganya lebih tinggi. iya, maksud saya itu logikanya itu bukannya harusnya rumah lebih gampang gitu ya harusnya. Enggak. Kan Ini nilainya kan beda. sebentar aja Ustaz, ya maksimal cuma 5 tahun. Oke. Harganya beda, akan jual lebih beda. Atur aja lah sudah ya. Baik. Itu kan mungkin logikanya pedagang ya. Logika saya sebagai yang orang-orang beriman ini ya kan. Logika santai gitu ya.
Iya kan banyak itu, sama kayak mohon maaf. Coba kalian beli apa namanya motor cash, kalian pasti dicuekin sama yang dagangan. Tapi kalau belinya nyicil itu pasti lebih disayang. Kalau di sini enggak Ustaz? Enggak, saya ngomong di motor sana loh. Aneh-aneh aja nggak nyambung. Saya ngasih tahu kalau di motor-motor sana tuh gitu lucu. Maka saya bilang, anu beli apa Pak? Cash. Mukanya kayak merengut gitu loh. Kok aneh sih? Iya. Bukannya iya kan? Nah itu. Iya nggak usah dijelasin, masya Allah. Enggak, saya nggak beli lagi. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi ya, tidak buat bersajak, yang standar aja, khusyuk, rendah hati. Kemudian mengulang-ulangi doa. Saya sering bilang dengan sebutan doa tematik. Gimana doa tematik kita? Doa itu punya target, ya. Targetin yang poin-poin terpentingnya apa. Misal contoh nih, di bulan ini saya punya target, pengen banget Pak Ustadz bisa punya HP baru, misal contoh gitu. Ya udah, itu doa itu diulang-ulang terus setiap sholat, setiap beribadah apapun bentuknya. Nanti bulan depan bisa jadi tematiknya berubah. Nggak apa-apa kayak begitu. Ya. Jadi tematik itu ada poin-poin tertentu. Kayak contoh misalnya Ustadz punya hajat. Nih Ustadz lagi hajatnya tentang pesantren. Ya udah muter aja di pesantren itu doanya. Nanti ada doa umum. Doa umum itu ya kayak doa selamat. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Meminta kepadamu keselamatan dalam agama. Karena banyak orang yang sudah berislam pun mereka nggak selamat dengan aliran-aliran yang aneh-aneh itu. Ya ada Islam ikut kelompok Mama Gufron, ya kan Islam tapi ikut kelompoknya misalnya Lia Eden, ya Islam tapi misalnya ikut kelompok-kelompok yang nggak jelas begitu, yang sempalan-sempalan. Itu makanya inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, kesembuhan di dalam fisik. Jadi fisiknya minta disembuhin sama Allah. Karena nggak ada gunanya kita selamat agama tapi fisik kita juga sakit. Emang bisa pengajian di tempat ini kalau badan kita lagi sakit? Nggak bisa. Kita ada di rumah sakit. Nah, maka berangkat dari situ, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi yang Ustaz maksudkan, salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi, minta ditambahi ilmunya. Itu kan doa-doa umum ya. Yang kayak begini nih, tiap waktu doa ya doa aja. Tapi maksud Ustaz ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang tematik. Jadi minta apa? Ya kalian catat misalnya. Ustaz saya punya target. Kalian tuh kadang-kadang gini, doa 1, 2, 3 kali emosi. Sekarang gini, saya kasih tahu. Ini saya sampaikan demi Allah, niatnya apa? Untuk motivasi teman-teman aja. Saya pernah minta sama Allah 12 tahun baru dikisi sama Allah. 12 tahun teman-teman. Minta sama Allah. Mungkin kalau orang bilang kayak orang aneh, masa minta sampai 12 tahun? Dan faktanya begitu. Minta sama Allah, jangan pernah tunduk. Dan saya yakin kalau kalian ketemu orang-orang yang sukses, kalian pasti juga akan merasakan apa ya istilahnya ya, doa-doa yang seperti itu. Oh ini yang dimaksudkan Pak Ustadz ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kembali dari apa yang Ustadz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Maka Ustadz mempertegas kembali. Maka Ustadz mempertegas kembali. Maka Ustadz mempertegas kembali. Bahwa kita sebagai seorang beriman, kalau berdoa itu harus memiliki sebuah keyakinan yang tinggi bahwa doa kita dikabulkan Allah. Masalah Allah kadang-kadang, kenapa sih kok pakai ditunda-tunda Pak Ustadz? Hei, karena Allah ingin melihat keseriusan kalian dalam meminta. Kalian pikir perusahaan Sadina lain ini ujuk-ujuk ada? Saya kan sering-sering sama Mas Dodi. Beliau curhat sama saya kan, ngobrol kita bareng-bareng. Bagaimana beliau pernah memulai dari kecil, bahkan pernah ditipu sama orang. Cerita semuanya. Teman-teman dari situ belajar. Loh, saya dulu tuh pertamanya nggak suka bisnis awalnya. Tapi waktu itu ketemu dengan Kang Puji yang punya minuman VO2. Ada yang pernah dengar? VO2 itu minuman dulu sempat viral ya, sekarang memang agak turun. Minuman gedean Squadis ini. Ini harganya berapa nih? Ini harganya berapa nih? Squad dia lebih kecil dari ini, dihargain 12-14 ribu laku. Jadi luar biasa, saya kagum. Dan beliau Masya Allah, itu nggak usah beliau ya, yang jadi istilahnya jadi apa, agen-agennya aja. Itu per bulan dapat 40 juta, 30 juta. Beliau bilang, saya tetap ya, yang jelas di atas 1 lah per bulan. Saya Kang gimana caranya bisa sukses itu? Saya bisnis kemarin gagal Kang. Berapa kali Tat? Sekali. Tat, aku 96 kali gagal. Sampai jual pembalut wanita aku pernah katanya.
padahal dia ustadz. Tapi begitulah orang berusaha. Akhirnya alhamdulillah, ustadz usaha dagang, nggak punya kemampuan, tapi saya punya silaturahim yang kuat. Buat warung restoran, cari di Balikpapan ada warung, ngumpulin beberapa catering besar. Satu catering Banjarsari, nggak ada yang nggak kenal. Catering Nikmat, coba gila nggak? Dua catering kita masukkan, satu lagi Samarinda, catering Nyai. Itu catering besar tiga-tiganya. Alhamdulillah, 3 bulan tutup. Ya? Serius. Kenapa? Harganya nggak ngimbang. Makanannya top banget, udah namanya catering besar ya. Tapi anjlok, jatuh. Disitulah Bapak Ibu, akhirnya Ustadz berpikir, ini harus banyak belajar. Ustadz ulangi lagi. Alhamdulillah. Sekarang ada kecil-kecilan. Ya, omsetnya masih di bawah 1 M. Ya 1 juta itu kan di bawah 1 M ya. Tolong jangan berhusnudzon gitu. Sakit hatiku ya. Jadi teman-teman gitu ya. Harus semangat dalam berdoa, bermunajat, dan alhamdulillah Ustadz secara pribadi merasakan proses itu. Ya kalau doa diulang-ulangin terus, jangan pernah ngeluh. Kemudian berikutnya memulai doa dengan hamdalah dan salawat, menutup doa dengan salawat dan hamdalah. Itu juga salah satu momennya. Dan kemudian memahami tentang waktu-waktu yang mustajabah. Jadi teman-teman, doa itu ternyata ada momennya, ada waktunya. Gini, kita akan coba bahas aja ya. Ada waktu, ada momen, hati-hati. Jadi ada waktu dan ada momen. Apa bedanya waktu dengan momen? Beda. Kalau waktu itu kan jam ya, masa ya. Kalau momen itu kejadian. Nah, adapun yang bersifat waktu kita bahas, ada yang berputar di tiap tahun. Contohnya apa? Ramadan boleh, tapi Ramadan masih terlalu umum ya. Pada saat hari, kalau hujan itu masa waktu namanya Mbak? Bukan, itu namanya apa tadi? Momen, waktu. Pada saat hari Arafah. Ya, pada saat hari Arafah itu menjadi momen yang mustajabah. Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadis, beliau katakan khairu doa yaumul Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Dan teman-teman pasti paham dong. Hari Arafah, hari di mana Allah mengabulkan permohonan ampunan bagi semuanya. Tapi jujur sama Ustadz, di hari Arafah kita cuek-cuek aja, kebanyakan. Jangankan doa, puasanya aja kadang ditinggalin. Ayo mikir lagi, muhasabah lagi. Kenapa? Kenapa harus kita tinggalkan itu? Doa di momen yang seindah ini. Ya. Jadi nanti teman-teman coba dicek lagi. Ya. Dicek lagi teman-teman. Kemarin tuh ada orang main HP di pengajian. Besoknya kesetrum. Hati-hati ya. Apalagi kalau belum se-circle begini nih ya. Lebih berbahaya lagi itu. Jadi teman-teman, ada yang berputarnya di tiap apa tadi? Ya, di tiap apa tadi? Tahun. Ya, di tiap tahun, contohnya kayak tadi tuh. Yang saya contohin teman-teman. Jadi di hari Arafah banyak-banyak berdoa. Yang kedua, berputarnya di tiap pekan. Kapan? Jumat fine, tapi lebih spesifik pada asar 70. Jumat kapan? Malam Jumat 40. Masih asar. Pada Jumatan 20. Iya. Hah? 25 itu mah. Lebih jelek lagi. Di antara 2 khutbah 60. Kalian fokus dong, fokus. Kan saya udah bilang di awal, ada waktu, ada momen. Kalau di antara 2 khutbah itu masa waktu? Momen lah itu. Kenapa?
ini baru salah ya. Jadi nanti saya jelasin semuanya. Tenang aja, jawaban kelirumu tuh akan saya jelasin. Tapi saya jawab yang betul dulu aja ya. Yang betul adalah setelah sholat asar. Ntar. Detik-detik menjelang maghrib. Karena kalau setelah asar, ini kita setelah asar, tapi belum ini waktu begini. Nanti ketika detik-detik menjelang maghrib, di detik-detik akhir hari Jumat. Ya, itu menjadi waktu yang mustajabah. Tadi untuk yang khutbah sudah saya jawab, itu bukan waktu, itu momen. Ada lagi tadi yang sebelum subuh, itu nggak usah Jumat tiap hari itu. Namanya sepertiga malam terakhir, nanti ada pembahasannya. Ya, jadi yang betul-betul mustajab karena Jumat berputarnya tiap pekan, itu adalah setelah asar menjelang maghrib, long weekend lah. Makanya kalau udah begitu jam 6, tapi jangan jam 6 ya, ini kan lebih cepat ini sekarang. Jam 6 kurang 15 lah. Dia duduk di masjid, zikir, minta sama Allah. Jam 6 kurang 15. Jadi ada setengah jam space-nya untuk banyak-banyak berdoa. Begitu minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang berputar di tiap hari. Apa contohnya? Itu tadi, sepertiga malam yang terakhir yang disebut dengan waktu sahur, betul. Iya. Jadi sahur itu bukan nama makanan. Kalian aja nggak jelas. Makan sahur. Yang betul bukan. Sahur itu nama waktu. Nah, sepertiga malam itu contoh ya, kalau adzan Isya jam 8, jam 5 subuh. Itu adzan subuh. Berarti semalam ada berapa jam? 9. Lama banget hitungnya. Ustaz kok cepet tuh? Ada jam sudah kuhitung dari tadi. Ya. 8 ke jam 5, 9 jam. Berarti kalau sepertiga, 9 bagi 3? 3 yang terakhir berarti dimulai dari jam? 2. Tapi kan tadi masih perkiraan. Ambillah genapnya jam 3 lah. Bangun jam 3. Ngantuk Pak Ustadz, setengah 4. Ngantuk Pak Ustadz, jam 4. Masih ngantuk Pak Ustadz, kubunuh memang kau ya. Itu namanya enggak niat. Ya iyalah. Sekarang itu subuhnya kan 4.45. Jadi kita masih punya waktu sekitar 45 menit. 5 menit untuk urusan administrasi. Tahu ya? Tahu. Setelah itu 30 menit buat sholat tahajud. 10 menit buat baca Quran. Shadaqallahul azim dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat ke masjid. Sholat subuh berjamaah. Aduh, demi Allah, susah ngejelasin nikmatnya jengkol kepada orang yang nggak pernah mau makan jengkol. Susah ngejelasin nikmatnya sholat subuh kepada orang yang nggak pernah sholat subuh. Anda mau seorang muslim nggak muslim, ayo datang sama saya subuh-subuh. Nggak usah sholat, duduk di pelataran masjid aja. Bangun subuh itu seger, bahagia, ada kegembiraan yang luar biasa. Di saat orang masih pada ngorok, kita udah aktif di muka bumi, sudah mode on. Ngeri nggak sih? Terus terdengar suara adzan. Yang itu nggak ada di rumah sebelahnya. Nggak ada, cuman ada di masjid. Hayyalah sholat subuh ya, suaranya menggema gitu, ya Allah, kayak rasa dipanggil Tuhan gitu. Serius. Berangkat sholat subuh berjamaah, habis sholat assalamualaikum, jangan pulang, duduk di masjid sampai syuruk. Jam 6.15 hari ini. Malah kurang, jam 6.10. Jam 6.10, kemudian sholat 2 rakaat. Pulang ke rumah jam 6.15, tidur, namanya qailulah. Bangun jam 7.15, habis itu bangun, sarapan, berangkat ke Sadinah. Aktivitas normal lagi. Ingat, dunia bukan tempat istirahat. Dunia itu tempatnya kita berijtihad, bersemangat. Ya. Ingat teman-teman yang berbahagia, istirahatnya orang yang beriman ketika dia tersandar, lemah, tergulai, tak berdaya ketika di kuburannya. Begitu. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi waktu yang mustajabah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian berkaitan dengan momen. Tadi waktu sudah ya, ada 3 poin. Adapun berkaitan dengan momen cukup banyak teman-teman. Misalnya contoh yang pertama, ketika berbuka puasa, menjelang buka puasa,
Itu waktu yang mustajab. Ini menjelang puasa, banyakin doa. Dia malah apa? Ngabuburit. Orang nyari pahala, dia malah nyari burit. Itu nggak tahu budaya dari mana itu. Menjelang bukber, duduk di pinggir jalan, liatin pantatnya perempuan, nyari-nyari apa? Pandangan-pandangan. Nah, Anda rugi. Itu momen mustajabah. Menjelang buka itu duduk, banyakin doa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Berikan hidayah kepada sahabatku yang belum mendapatkan hidayah ya Allah. Emang siapa tuh? Emang siapa? Nggak ada. Ya, ya Allah, sadarkan dia bahwa Islam jauh lebih nikmat daripada gorengan. Ya. Jadi, tapi dia orang baik lah. Dia kalau jahat pasti tersinggung gitu. Tapi dia malah ketawa gitu. Iya. Saya ketawanya itu antara orang baik atau memang dia nggak paham lagi di sini. Ya Allah, hari ini di pengajian demi gorengan ya Allah. Tapi suatu saat lagi dia akan datang demi mencari gorengan juga ya. Gitu ya, doain teman-teman kalian itu yang belum mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua adalah doanya imam yang adil. Tahu imam yang adil? Imam yang baik. Bukan imam masjid loh ya, maksudnya imam itu imam pemimpin itu. Ya. Contoh misalnya nyalon wali kota. Dicoblos yang benar. Pak Ustadz dukung siapa Pak Ustadz? Aku nggak dukung sopo-sopo. Ya? 1, 2, 3. Nggak ada. Emang nomornya udah ada belum kan? Baru hari ini. Udah? Itu sudah lah. Enggak, setahu saya belum ada. Jadi nyebutin angka nggak masalah ya. Jadi gini teman-teman, Ustadz kasih tahu bahwa mau pilih A, pilih B, pilih C. Kan Ustadz itu simpel aja. Tugasnya itu bukan politikus. Saya tugasnya mengecek semuanya dalam kondisi orang baik. Selesai. Maksudnya nggak punya track record buruk. Saya nggak mensucikan mereka. Bisa jadi mereka punya masalah, mungkin punya. Tapi maksud Ustadz itu dari 3 calon ini kan nggak ada yang tanda kutip punya track record yang buruk, membenci Islam misalnya. Nggak ada, semuanya baik-baik aja. Maka Ustadz bilang silakan dipilih. Yang penting milih itu jangan pakai ini, dompet. Tapi milih itu pakai ini. Apa ini? Kantong. Kantong. Milih itu pakai harta. Ya. Jadi teman-teman, pakai hati. Kalau milihmu pakai hati, dengerin ya. Kemudian pilihanmu benar, alhamdulillah dapat 2 pahala. Tapi kalau pilihanmu salah, engkau tetap dapat 1 pahala. Bukan dapat dosa. Itu namanya ijtihad. Tapi kalau kamu milih pakai ini, pakai duit. Kalau kau pilih itu namanya riswah, sogokan. Dan itu haram. Ya udah Tat, kalau gitu aku ambil duitnya tapi nggak aku pilih orangnya. Itu namanya khianat. Mau lari kemana kau? Ha? Sini neraka, sini neraka. Jadi Tat gimana Tat? Ya jangan diterima duitnya. Mohon maaf ya teman-teman yang berbahagia. Saya alhamdulillah itu dari kanan kalau udah subuh itu digeser semua. Serangan fajar Pak. 1, 2, 3. Rumahku tuh di